Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Untold Story, cerita di balik cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh seorang narasumber yang juga alumni dari Pondok Modern Gontor, yaitu Mas Zaki. Apa kabar Mas Zaki? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Zaki akan berbagi tentang suatu ilmu atau suatu cerita yang jarang diketahui oleh masyarakat, namun menjadi satu pondasi dalam narasi sejarah kita, terutama sejarah Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan Pondok Gontor dengan Muhammadiyah. Mas Zaki, secara umum, bagaimana Anda melihat hubungan historis antara Pondok Modern Darussalam Gontor dan Muhammadiyah? Apa titik mulanya, bagaimana hubungan itu bisa terjalin? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang ke podcast TV-mu yang luar biasa ini. Ya sebetulnya saya hanya bagian kecil dari Gontor ya, dan juga bagian kecil dari Muhammadiyah. Walau apa obrolannya jadi Gontor dan Muhammadiyah yang saya kira sangat luar biasa sekali materinya. Terkait dengan hubungan gitu ya antara Gontor dan Muhammadiyah, ada beberapa sisi saya kira. Sisi kronologis waktu, kemarin pas peringatan 100 tahun itu kan sejak tahun lalu sudah ada peringatannya ya. Itu ada perwakilan dari Muhammadiyah, Kiai Dr. Sa'ad Ibrahim. Beliau menyampaikan berkaitan dengan kemunculan atau kebangkitan Islam dari Tenggara gitu ya, yang kemudian Asia Tenggara, kemudian Islam Indonesia yang di era 1900 awal. Beliau mengurutkan itu kronologisnya dari Muhammadiyah, kemudian Persis, dan kemudian Nahdlatul Ulama, dan juga salah satunya adalah 1926 berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi kalau terkait hubungan berdirinya secara kronologis itu ya kurang lebih di era yang sama, 1912-1926. Yang kedua, kalau melihat hubungan secara historis gitu antara Gontor dan Muhammadiyah, mungkin salah satunya adalah putri-putri Kiai Imam Zarkashi ya. Kan beliau anaknya banyak gitu, cuma saya agak lupa nama-namanya gitu ya, takut salah sebut juga gitu. Beberapa putrinya itu disekolahkan ke Mu'alimat ya, ke Mu'alimat Muhammadiyah Jogja, yang kala itu tentu menjadi satu sekolah atau pesantren gitu yang saya kira kalau anaknya putrinya, karena ketika itu Gontor Putri belum ada, Gontor Putri itu baru 92 kan gitu ya. Nah sebelum itu maka Gontor tidak punya lembaga untuk khusus putri, maka putri-putrinya pendiri disekolahkan ke Mu'alimat. Ini kan tentu satu bentuk hubungan yang saya kira sampai hari ini masih ada ini ya, masih ada dampaknya. Keluarga Pengulon ya, keluarga Pengulon itu hingga hari ini masih, maksudnya Pengulon bukan keraton ya, keluarga Bu Wiwit itu ya, Bu Hadiroh, Pak Ahmad Muhsin itu sampai hari ini masih terus menjalin kekeluargaan, kekerabatan dengan Gontor. Kapan itu pas Kiai Amal dilantik menjadi guru besar, rombongan berangkat. Jadi kekerabatan itu sampai sekarang masih ada, yang saya kira kekerabatan antara keluarga pendiri Gontor dan Kiai Haji Madelan terus terjaga hingga hari ini. Saya kira itu Mas. Ini berarti tidak sekedar urusan lembaga ya, tetapi juga sampai keluarga pun seperti menyekolahkan atau menyantrikan putri-putrinya ke Mu'alimat juga ya. Nah itu kan berarti bentuk apa? Kepercayaan gitu ya. Kepercayaan ya. Terasnya itu memang tidak ada sekat ya di situ, tidak betul, sekedar urusan lembaga. Nah ini kan Muhammadiyah dan Gontor ini dua institusi yang berbeda ya. Namun sering dianggap memiliki titik temu dalam pemikiran dan gerakan pendidikan Islam. Nah, bagaimana Mas Zaki menerangkan hal tersebut? Oke, titik temu antara Gontor dan Muhammadiyah. Saya mulai dari kiai atau ulama yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada dua, Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh. Ya ada banyak, tapi saya sebut dua ya. Nah, Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh itu juga yang sedikit banyak menjadi landasan juga yang digunakan oleh Gontor untuk melakukan
reformasi kemodernan gitu ya. Jadi 1912 Ahmad Dahlan, 1926 Tarbiyatul Atfal Gontor, 36 Gontor bikin KMI. Itu kurang lebih terinspirasi dari Muhammad Abduh juga sampai Kiai Amal almarhum ya, beberapa waktu lalu beliau meninggal. Beliau mengatakan Gontor itu abduh banget gitu ya. Karena reformasi kemodernannya kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, artinya merujuk atau terinspirasi dari sosok yang sama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, spirit integrasi keilmuan. Jadi kan Kiai Ahmad Dahlan itu kan di 1926 bagaimana Islam itu agar tidak hanya di pesantren, tapi kemudian muncul dalam sekolah-sekolah yang mempelajari ilmu-ilmu sains dunia gitu ya. Nah, Gontor itu kurang lebih juga memiliki spirit yang sama. Kemodernannya itu tidak hanya dalam pakaian gitu ya, berdasi dan lain sebagainya, tapi juga dalam integrasi keilmuan. Jadi tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Satu hal yang menarik di era Pak Soeharto gitu kan, alhamdulillah sampai hari ini semua presiden pernah ke Gontor. Kecuali Pak Prabowo, beliau sudah ke Gontor, tapi ketika itu belum jadi presiden gitu ya. Pak Prabowo sudah ketika jadi presiden, insya Allah nanti mungkin di bulan September saat acara puncak 100 tahun, secara historis semua presiden pasti diundang di peringatan puncak itu 100 tahun Gontor. Nah, kembali ke tadi, Pak Harto pernah bertanya pada Kiai Gontor, Gontor itu pembelajarannya agama berapa persen, umum berapa persen kan ya. Yang kemudian kadang kalau orang ditanya gini agak repot ya. Karena kita mengintegrasikan tuh nggak ada persentase. Nah, jawabannya menarik. Di sini ilmu agama 100%, ilmu umum 100%. Nah, ini satu jawaban yang tentu cukup menarik gitu ya, menjadi pijakan filosofis bahwa Gontor tidak kemudian mendikotomikan ilmu, tapi justru menyatukan yang sekarang kita punya satu tren, bukan tren ya, pembaruan yang oleh Dr. Hamid Fahmi, Profesor Hamid Fahmi Zarkashi di Unidanya ya, di universitasnya itu dengan istilah Islamisasi ilmu gitu ya. Jadi secara historis dulu kemodernan dengan mengintegrasikan, hari ini diperkuat dengan bahkan kan sudah punya universitas, ada S1, S2, S3 akidah filsafat itu. Nah, itu dengan gerakan Islamisasi ilmu yang dibawa oleh Prof. Hamid Fahmi Zarkashi yang kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan Ahmad Dahlan dengan integrasi keilmuan. Kurang lebih itu. Berarti bisa dikatakan satu guru pembaruan ya. Nah, ya. Karena ada menyebut Abduh juga ya. Nah, Abduh juga nggih. Oke. Kalau itu kan dalam urusan pendidikan, pemikiran ya. Dalam pandangan keagamaan, titik temu antara Gontor dan Muhammadiyah yang paling menonjol itu sebenarnya di titik mana? Kalau pandangan keagamaan, ada satu hal yang saya kira ada kesamaan antara Gontor dan Muhammadiyah, itu sama-sama tidak berafiliasi pada mazhab tertentu gitu ya. Di Muhammadiyah tidak berafiliasi ke mazhab tertentu, tidak ke Syafi'i, tidak ke Hambali, tidak kemana-mana. Tapi kalau Muhammadiyah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, Gontor juga. Hanya saja Gontor memang tidak, tadi saya juga ngobrol sama teman gitu, dia mengatakan Gontor itu sebenarnya arahnya ke Syafi'i, Jack. Manggil saya gitu kan, saya sering dipanggil Jack gitu ya. Arahnya ke Syafi'i, tapi memang karena Syafi'i itu yang warnanya paling mencolok di Asia Tenggara kan gitu. Tapi tidak kemudian kita mencantumkan dalam ADART Gontor mazhab Imam Syafi'i, tidak gitu ya. Karena apa? Karena ada beberapa praktik-praktik yang kemudian diambilnya dari mazhab yang lainnya. Contoh, karena kiainya itu ada alumni Madinah, Kiai Hasan, kemudian kitab tauhid yang kita pakai itu at-tauhid yang kelas 4 KMI itu kita merujuk kepada Soleh Fauzan yang itu notabene alumni Madinah. Ya. Alumni Madinah yang kita tahu kemudian memiliki aliran tertentu. Kemudian juga ada buku-buku yang diambil dari tafsir Al-Manarnya Rasyid Ridho, dan itu manhajnya ke Mesir Al-Azhar. Jadi artinya kita mengelaborasikan. Tidak kudu Madinah gitu ya. Tapi juga tidak kudu Al-Azhar. Dari manapun. Sintesanya kan ada 4 ya. Sintesa itu apa? Kayak universitas atau lembaga yang kita rujuk. Kita merujuk kepada
Al-Azhar karena keabadian dan wakafnya, kan Al-Azhar udah tua sekali tapi kokoh gitu ya. Kita pengen kayak Al-Azhar gitu ya. Ada Aligar, ada Syanggit dan Santiniketan. Yang kurang lebih itu nama-nama lembaga yang ada filosofinya karena keikhlasan pengasuhnya, kedermawanan, karena wakafnya dan lain sebagainya. Yang kemudian itu diadopsi oleh Gontor. Jadi dari titik temunya ada kalau pandangan keagamaan sama-sama tidak berafiliasi ke mazhab tertentu. Saya kira itu. Berarti bisa dikatakan itu tergantung sikonnya, tergantung ustadz atau gurunya, dan tergantung santrinya ya. Kalau yang tidak berafiliasi atau non partisan, karena tadi ya kita juga punya prinsip berada di atas dan untuk semua golongan, saya kira itu sudah menjadi falsafah ya. Artinya memang kalau secara prinsip tadi yang kunut tidak kunut kita memperbolehkan gitu ya. Santri kunut monggo, tidak juga monggo. Yang kita permasalahkan yang mempermasalahkan itu. Kalau ada orang yang wah ini nggak pakai kunut, nah ini yang harus diteliti, nggak boleh mempermasalahkan karena kita memang dididik untuk menjadi perekat umat, saya kira itu. Nah, dari warna-warna yang ada di Gontor itu tentu proses kaderisasi di dalamnya harus disesuaikan ya Mas Zaki dengan keadaannya. Itu bagaimana kaderisasi Nah, di ini Gontor? satu pembahasan menarik terkait kaderisasi ya. Karena gini, saya pernah dengar cerita dari Kiai Amal itu taman siswa ya, Tamsis itu, taman siswa itu kan juga satu organisasi yang mana Tamsis itu ya memang sampai hari ini masih ada ya, masih ada universitasnya dan lain sebagainya, tapi kan harapannya Ki Hajar Dewantara itu lebih besar dari itu ya. Harusnya Tamsis sudah kayak Muhammadiyah yang punya sekolah begitu banyak kan gitu. Nah mereka itu krisis kader. Nah kemudian pernah berkunjung ke Gontor, majelis luhurnya kayak badan wakafnya atau hariannya itu ke Gontor untuk belajar tentang kaderisasi. Nah titik temu antara Muhammadiyah dan Gontor ada di beberapa hal. Yang pertama saya kira di pendidikannya gitu ya. Kalau Gontor semua gurunya gitu ya itu harus alumni Gontor sendiri gitu ya. Jadi semua guru itu adalah alumni Gontor sendiri. Seperti halnya di Muhammadiyah juga salah satu basis perkaderan Muhammadiyah itu adalah alumni-alumninya sekolah-sekolahnya sendiri. Baik itu alumni SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi itu basis-basis kader. Sama-sama berbasis pada perkaderannya pada pendidikan kan gitu. Yang kedua ada pada ini. Kiai Sukri pernah mengatakan di Gontor ini kita mendidik dengan menugaskan. Jadi pendidikan dengan penugasan. Orang akan terdidik ketika dia benar-benar diminta untuk menjadi guru. Jadi nggak cuma teori-teori pendidikan ya, tapi Anda besok betul-betul mengajar jadi guru. Dan benar, semua guru Gontor itu kan mayoritas adalah alumni KMI yang belum S1. Jadi kalau di persentase ada yang sudah S1, S2. Tapi kalau di persentase mungkin kalau di KMI Gontor gurunya itu 90% belum lulus S1 gitu ya. Karena mereka konsepnya adalah pengabdian. Jadi lulus dari Gontor kemudian mengabdi sebagai guru, ngajar kelas gitu. Kemudian sore hari dan malam hari mereka kuliah di Unida Gontor. Jadi pendidikan dengan penugasan mirip dengan di Muhammadiyah yang mana sama juga dengan pendidikan dengan penugasan. Penugasan di kepanitiaan, penugasan di ortum yang mana mereka langsung terlibat dalam berbagai aspek kebijakan di levelnya masing-masing dan di skalanya masing-masing. Satu lagi yang menarik terkait perkaderan itu adalah wakaf jiwa atau wakaf badan gitu ya. Ini yang satu hal yang menarik banyak dikaji juga di Gontor itu ada istilah wakaf jiwa. Jadi kan orang biasanya wakaf harta ya. Wakaf tanah, wakaf uang, wakaf mobil. Ini enggak, ini wakaf jiwanya diwakafkan. Jadi ada guru-guru Gontor yang mereka itu sudah menandatangani semacam kontrak gitu untuk benar-benar menjadi kader. Klausulnya kurang lebih ya seakan dia menyerahkan jiwa raganya untuk Gontor. Yang mana Gontor kemudian harus memberi rumah, memberi makan dan lain sebagainya. Dan si orang ini kemudian kader ini dia akan mewakafkan seluruh jiwa raganya. Memang sampai mati gitu ya.
tidak ada kontrak sampai kapan, tapi sampai meninggal dunia. Nah, seperti halnya di Muhammadiyah, walaupun kalau di Muhammadiyah tidak sampai wakaf jiwa ya, tapi setidaknya ada pegawai aum. Saya mungkin menganalogikan pegawai amal usaha Muhammadiyah, yang mana selain menjadi pegawai aum, mereka juga kader kan gitu kan. Ya kan kalau dalam basis perkaderan di MPK SDI itu kan ada kader yang berbasis ideologis gitu ya. Ideologis itu berarti ya karena ideologinya sama, kemudian ada juga biologis karena dia anaknya wong Muhammadiyah dan jadi wong orang Muhammadiyah. Ada yang dalam guyonan itu kader honoris gitu ya. Honoris itu ya memang karena dia pegawai aum kan diberi honor ya. Tapi karena dia pegawai aum digaji sekaligus jadi kader kan gitu. Jadi kurang lebih sama. Kalau yang di Gontor wakaf jiwa tadi di Muhammadiyah yang kader sebagai pegawai aum. Saya kira itu ada titik temunya di pengkaderan itu. Berarti kalau untuk pendidik sekaligus mengajar itu tadi, itu kalau istilah di Gontor apa? Di Benum atau di apa? Pengabdian sih ya. Hanya pengabdian aja wajib ya? Pengabdian. Jadi 1 tahun misalnya alumni Putra 2000 orang itu wajib ngabdi setahun. Setahun ngabdi baik di pusat ada 400-an orang, enggak. Ya 400-an orang gitu. Kemudian ada yang di Gontor 2, 3, 5 dan seterusnya. Ada yang putri ya di Gontor Putri, sama sisanya ada yang diletakkan di Unida, universitas. Dia mengabdi sebagai mahasiswa. Ada juga yang disebar ke berbagai pondok pesantren alumni. Jadi alumni Gontor kan dari dulu udah banyak tuh pada bikin pondok pesantren. Yang sekarang itu terhimpun dalam Forum Pesantren Alumni Gontor. Kurang lebih ada 400-500 pondok pesantren gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia juga sudah ada. Itu FPAG. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari proses kaderisasi itu sampai wakaf jiwa ya. Itu kan berarti mempengaruhi karakter dari alumni Gontor. Nah, ini yang menarik ketika sudah alumni Gontor tapi aktif di lingkungan Muhammadiyah. Itu kan tentu jiwa getihnya itu terbawa ya sampai ke Muhammadiyah. Itu bagaimana kalau Mas Zaki melihat fenomena seperti itu? Ya, ini kalau udah bicara alumni ya saya tidak mengatakan kemudian semua alumni Gontor jadi orang Muhammadiyah ya, karena itu tidak sesuai dengan falsafah pendidikan Gontor, karena kita falsafahnya itu di Gontor menjadi perekat umat gitu ya. Jadi yo ana alumni sing dadi wong NU, tapi jadilah wong NU sing tenanan NU gitu ya. Sing NU-nya NU banget. Nah, gitu. Dadi wong Muhammadiyah, jadilah orang yang benar-benar Muhammadiyah. Jadi orang Persis, jadilah orang Persis. Bahkan tadi ya ada guyonan yang tadi ya bukan preman ya, maksudnya ada santri yang kehilangan barang terus ditanya salah seorang ketua geng gitu, "Loh, kamu kehilangan di mana?" "Tadi di sana, Pak." Terus dia nelpon kayak anak buahnya datang bawa tas gitu ya. Berarti yang kemudian dia mengaku alumni Gontor gitu. Ya berarti kan artinya dia meskipun jadi itu mungkin di geng atau apa gitu, dia jadi pemimpinnya gitu ya. Artinya kalau tadi artinya alumni Gontor bisa menjadi apa saja gitu ya. Nah, hanya saja secara filosofis apa-apa yang menjadi jiwa Gontor itu ya, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian gitu, itu kalau boleh saya katakan mirip-mirip dengan apa yang menjadi filosofinya Muhammadiyah. Sehingga ketika ada alumni Gontor yang kemudian dia mungkin kuliah di Universitas Muhammadiyah ngono ya, apa kuliah neng pokoknya di berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah, ini nggak ada jet lag kultur gitu ya. Jet lag ideologinya itu nggak banyak, karena dulu diajarkan keikhlasan, kok neng Muhammadiyah yuk ketemu meneh, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Dulu diajarkan kesederhanaan, kok yo neng Muhammadiyah ketemu meneh gitu ya. Jadi ideologinya secara umum tidak banyak perubahan yang signifikan. Nah, kemiripan-kemiripan itulah saya katakan mungkin kalau alumni Gontor yang kemudian terjun di Muhammadiyah itu dia tinggal melanjutkan saja, hanya mungkin penyesuaian beberapa hal ya. Penyesuaian ada. Jadi tidak ada jet lag ideologi dan jet lag kultur tadi. Ya, saya kira gitu. Berarti memang alumni Muhammadiyah alumni Gontor yang aktif di Muhammadiyah
itu kan sudah diceritakan tadi sama Mas Zaki tentang bagaimana kiprah-kiprahnya dan sebagainya dan sebagainya. Tentu dari fenomena itu tidak semua hal berjalan mulus ya Mas Zaki. Tentu ada yang gesekan-gesekan, mungkin perbedaan ideologi, pemahaman keagamaan dan sebagainya. Nah, Mas Zaki mungkin bisa di-spill dikit ya, apa yang pernah terjadi dari fenomena-fenomena gesekan-gesekan tersebut, untuk sebagai gambaran umum saja, nggak perlu detail tapi gambaran umum. Oh ternyata dari dibalik dari yang bisa menyesuaikan dan sebagainya, tentu ada yang menggesek-gesek sedikit. Itu bagaimana? Yang pasti Gontor dan Muhammadiyah tetaplah dua hal yang berbeda gitu ya. Masing-masing memiliki pijakannya masing-masing kan gitu. Nah, bisa jadi tadi ada landasan di Gontor diminta menjadi perekat umat. Kalau orang yang berpegangan pada filosofi ini, kan ketika dia jadi kader Muhammadiyah, maka kemudian dia itu dalam hal ini malah kudu mendekatkan Muhammadiyah dengan yang lainnya gitu dalam tanda kutip ya. Nah, tapi kan di Muhammadiyah kemudian kita apalagi saya kalau di majelis pembinaan kader ideologinya harus benar-benar kuat kan gitu. Yang mana kadang ada agak menjaga jarak dengan yang lainnya. Lah piye ning Gontor kita diajarkan Anda tuh jangan memperkeruh perbedaan, tapi di Muhammadiyah kita benar-benar harus menjaga ideologi agar tidak terpapar dengan non Muhammadiyah kan gitu. Apalagi mungkin hari-hari ini juga ada bukan saudara muda kita ya, tapi ada yang lainnya yang kemudian mulai masuk ke kajian-kajian kita. Kalau di Gontor yang kayak gini nggak apa-apa, karena intinya itu adalah merekatkan umat kan gitu. Yang kadang hal kayak gini karena perbedaan pijakan ya hal wajar. Kemudian ada yang merasa dilema atau apa kan gitu. Tapi ya kalau ada filosofi Gontor yang lain, kalau sudah masuk satu lingkungan, berjuanglah getih neng kono ya. Kalau yang berpegangan tidak masalah, kita tetap menjaga jarak dengan yang lain, fokus pada ideologi Muhammadiyah. Mungkin itu yang saya rasakan dan saya lakukan sekarang ya. Jadi saya tidak kemudian kalimat perekat umat itu ya saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Saya kira seperti itu. Berarti pada akhirnya yang penting isi podo-podo Islam. Nah, ngono kuwi. Gitu. Nah, terakhir nih Mas Zaki, bagaimana Mas Zaki melihat masa depan Gontor dengan Muhammadiyah? Ya, saya berharap ini kan keduanya memasuki era baru ya, abad kedua gitu ya. Gontor baru masuk besok 2026 September, Muhammadiyah udah dari kemarin 2012 ya, tapi kan kurang lebih ya nggak jauh beda lah ya. Saya berharap terus Gontor bisa mewarnai peradaban gitu ya, dengan integrasi keilmuan yang sekarang sudah dengan gerakan Unidanya. Karena sedikit disclaimer, Gontor itu sebetulnya piagam penyerahan wakaf, kan Gontor sudah diwakafkan ke umat gitu ya. Jadi kalau ditanya Gontor itu punya siapa, tadi bukan punya Muhammadiyah, bukan punya NU, tapi punya umat Islam. Kok bisa kayak gitu? Karena tahun 1956 Gontor sudah diwakafkan ke umat Islam. Tapi kan umat Islamnya tetap harus ada representasi. Nah, representasinya itu adalah IKPM atau kumpulan alumninya gitu yang menerima, kemudian dikembalikan untuk membentuk badan wakaf. Nah, badan wakaf itu yang isinya itu adalah kiai-kiainya sekarang itu. Nah, badan wakaf itu yang sampai sekarang terus bertanggung jawab untuk melanjutkan eksistensi Gontor. Nah, saya berharap kedepannya integrasi keilmuan dengan islamisasi ilmu semakin kuat sehingga membendung arus pemikiran yang liberal tadi, kemudian juga Muhammadiyah terus berkibar hingga abad kedua. Saya kira kalau Muhammadiyah sudah banyak sekali dokumen-dokumen gitu ya, yang kurang lebih sama, integrasi keilmuan semakin kuat, pendidikan karakter semakin kokoh, karena kita sebenarnya Muhammadiyah nggak cuma bicara pendidikan ya, tapi karena konteks Gontor harus masuk di pendidikan. Jadi aumnya semakin berkembang dan keduanya terus saya kira ya semoga lah sampai nanti hari kiamat kurang sehari lah kurang gitu ya, kurang lebih gitu ya. Abadi gitu ya. Memang kalau lagunya di Gontor itu kan perjalanan menuju keabadian gitu ya. Inginnya seperti Al-Azhar. Jadi kalau piagam penyerahan wakaf Gontor itu harusnya Gontor itu memang fokusnya di perguruan tinggi gitu ya. Jadi
tinggi seperti Al-Azhar. Jadi orang ke sana itu bukan SMP SMA tapi S1, S2, S3. Karena memang itu sesuai piagam wakaf, ada kalimat ingin menjadi perguruan tinggi yang islami, bermutu dan berarti gitu ya. Makanya saya pas di UAD sempat jadi PJ penjamin mutu gitu ya. Saya agak terharu ketika teringat, wih, Gontor dari tahun 1956 kiainya tuh menulis di piagam itulah harus bermutu, perguruan tinggi yang bermutu. Ya. Dan hari ini kata mutu itu menjadi satu diksi yang terus dibahas dan sampai menjadi satu nama badan ya, badan penjamin mutu. Jadi sudah sangat visioner gitu ya, sudah sangat visioner bagaimana membuat perguruan tinggi yang bermutu dan berarti. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Zaki atas untold story, cerita di balik cerita yang tentunya dari kita belum tahu banyak ya tentang ini, antara hubungan Muhammadiyah dengan Gontor, bagaimana dinamikanya dari yang erat hingga yang bergesekan itu. Nah, untuk pemirsa Untold Story, cerita di balik cerita, terima kasih sudah mengikuti acara dengan tema hubungan Muhammadiyah dengan Pondok Gontor, dan nantikan Untold Story, cerita di balik cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.